całe to twoje statko. Furia! Furia! Kembali lagi bersama kami di channel 7 Satria Film. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Furiosa. Film ini bertemakan gangster dari negara Polandia. Film ini sendiri dirilis pada 11 April tahun 2022 di Indonesia. Film ini menceritakan ada 3 orang sahabat yang terpisahkan karena perbedaan pandangan hidup, di mana salah satu dari mereka menjadi anggota kelompok gangster yang tidak terkalahkan sama sekali. Jadi bagaimana kelanjutan dari film ini? Tanpa berlama-lama lagi mari masuk ke dalam alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan beberapa orang gangster di sebuah kereta yang sedang menghajar penumpang pria, dan kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama David. Terlihat jika David ketakutan dan tidak menolong pria yang sedang dihajar oleh gangster tersebut. Terlihat seorang penumpang perempuan berusaha menolongnya, namun karena tidak memiliki kekuatan yang cukup, membuat dirinya hanya bisa berteriak meminta tolong kepada penumpang lainnya termasuk kepada David. Scene berpindah ke sebuah klub malam, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Jika. Ia adalah seorang polisi pada kota tersebut. Perlahan dirinya pun masuk ke dalam klub malam tersebut dan melihat-lihat di sekitarnya lalu ia sedikit membuat kekacauan. Karena mendapatkan sedikit luka di kening, Jika memutuskan untuk ke rumah sakit untuk mengobatinya. Di sini terlihat jika David adalah seorang dokter yang menangani luka milik Jika. Sedikit informasi, Jika dan David pernah menjadi sahabat sekaligus menjalin hubungan asmara pada masa lalu. Scene berpindah ke sebuah markas gangster bernama Furiosa. Kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Kasuk yang menjadi pemimpin gangster, dan pria bernama Golden yang menjadi tangan kanan dari Kasuk. Nah, mereka memiliki tradisi bertarung antar sesama geng terkuat di kota tersebut. Dan gangster Furiosa memenangkan pertandingan dengan sangat mudah. Setelah pertandingan selesai, Kasuk menghampiri David untuk mengobrol, yang sebenarnya David pernah masuk dalam geng tersebut dan dirinya adalah saudara dari Kasuk. Di sebuah pantai, gangster Furiosa merayakan kemenangan mereka, sementara di sebuah ruangan kita diperkenalkan dengan atasan Jika yang bernama Buer, yaitu kepala kepolisian yang menugaskan Jika untuk menangkap markas ketua gangster yang menjual obat-obatan terlarang sekaligus musuh dari gangster Furiosa. Ingatan Jika pun kembali ke masa lalu, di mana dirinya masih menjalani hubungan dengan David saat masih menjadi bagian dari geng Furiosa. Buer menemui David lalu meminta bantuan untuk ikut menangkap mereka, namun di sini David harus lebih dulu bergabung di geng Furiosa serta jangan sampai geng Furiosa mengetahui David bekerja sama dengan kepolisian. Bila David tidak mau bekerja sama maka Buer akan menjebloskan Kasuk ke penjara dengan berbagai tuduhan. Mendengar hal itu membuat David mau tidak mau menerima untuk bekerja sama dengan Buer. Tidak lama David datang ke rumah milik Kasuk untuk mengunjunginya, namun di tengah obrolan datanglah Golden. Sedikit informasi kalau dulunya Golden adalah teman akrab David. Terlihat Golden mengolok-olok David karena terkesan pecundang yang membuat David harus keluar dari rumah tersebut. Keesokan harinya terlihat Jika bersiap-siap untuk melakukan operasi penyergapan geng Furiosa. Diketahui jika geng Furiosa ingin melakukan tradisi mereka yaitu tawuran antar geng. Di sisi lain David bertemu dengan Golden untuk ikut dalam tawuran tersebut. Tidak lama Jika memerintahkan penyergapan, namun yang terjadi ternyata bis yang dianggap mereka ada geng Furiosa di dalamnya, terlihat kosong dan hanya berisikan balon bertuliskan Furiosa. Tibalah geng Furiosa pada sebuah hutan yang akan mereka gunakan sebagai tempat tawuran. Terlihat berbagai strategi mereka susun agar dapat memenangkan pertarungan itu. Nah, yang menarik dalam tawuran ini mereka tidak diperbolehkan menggunakan senjata tajam maupun tumpul sama sekali. Kasuk mulai memotivasi timnya agar mereka bisa menang dalam tawuran itu. Pertarungan antar geng pun dimulai. 2 lata na nią czekaliśmy. Jedź, kurwa! Furiosa! Furia! Furia!
Dan geng Furiosa memenangkan pertarungan itu. Tiba-tiba salah satu dari mereka mengalami kejang-kejang dengan sigap David langsung mengobati pria itu untuk melakukan pertolongan pertama. Ruchy mówię! Mój brat pomoże. Setelah tibanya di markas, terlihat Guar memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah markas Furiosa karena mereka dicurigai mencuri bendera salah satu klub bola. Karena tidak menemukan apa-apa, Guar pun meninggalkan tempat tersebut, dan dengan kabar baik David diterima menjadi anggota gangster Furiosa. Saat David kembali ke rumahnya terlihat ia mengingat masa lalunya pada saat masih menjadi anggota dari geng Furiosa, di mana Golden, Daru dan David terlibat perkelahian namun Daru harus meregang nyawa yang membuat David diusir dari geng Furiosa. Dan Golden membenci David karena David terlihat tidak melakukan apa-apa saat mereka berkelahi. Scene berpindah ke markas Furiosa, di mana Golden sedang bertarung melawan David dan pertarungan itu David nampak tidak berdaya sama sekali, lalu sebuah berita terdengar di televisi telah terjadi pembunuhan. Dalam kasus itu Kasuk memberikan arahan kepada para anggotanya agar tidak melakukan kejahatan sama sekali, karena dirinya takut jika gengnya yang nanti akan dituduh menjadi pelakunya. Beberapa hari kemudian, para anggota geng Furiosa terlihat ditangkap oleh anggota kepolisian, untuk dimintai keterangan terkait kasus pembunuhan yang terjadi beberapa hari yang lalu, termasuk geng milik mereka yang juga ikut dalam penangkapan tersebut. Satu persatu Zika mulai menginterogasi anggota dari geng Furiosa dan geng Meroka. Namun Zika dan Guar tidak menemukan titik terang sama sekali, nah dugaan mereka tertuju pada Meroka yang melakukan pembunuhan tersebut. Tidak lama datanglah seorang perempuan yang menjadi pengacara Meroka dan Meroka pun dibebaskan karena tidak cukup bukti untuk menyelesaikan pada kasus tersebut. Setelah bebas terlihat jika Meroka adalah bos besar dan penguasa dari transaksi obat-obatan terlarang. Di sisi lain geng Furiosa kembali berkumpul untuk melakukan kerusuhan. Pagi harinya tes terakhir untuk David agar dirinya bisa diterima sepenuhnya menjadi anggota geng Furiosa, di mana pada tes tersebut David harus mengambil spanduk salah satu klub bola. David pun mulai melakukan kerusuhan di sebuah kereta yang disusul oleh anggota geng Furiosa. Setelah kembali ke markas mereka lalu membakar spanduk dan merayakan bergabungnya David. Malam hari mereka mendatangi para pemain sepak bola dan mulai melakukan keributan. Geng Furiosa mendatangi presiden klub, dan mereka protes karena dalam klub tersebut banyak pemain palsu yang membuat klub tersebut menjadi kalah tiap saat bertanding. Scene berpindah ke sebuah gudang dan terlihat jika Golden sedang mengantarkan sebuah barang terlang milik Polanski. Tiba-tiba Kasuk menghadang Golden. Nah di sini terungkap pria bernama Polanski menjebaknya. Ia ingin Golden agar ditangkap pihak kepolisian, namun hal tersebut dapat digagalkan oleh Kasuk. Di sebuah markas Furiosa, Kasuk memberikan arahan untuk para anggotanya jika mereka milih berhenti bergabung dalam bisnis kotor untuk ikut bersama dirinya, atau terus bersama bisnis kotor dan meninggalkan Furiosa. Tibalah di malam hari Kasuk yang sendirian di dalam mobil berniat untuk menelpon David. Namun tiba-tiba dirinya diserang oleh kelompok orang tak dikenal menggunakan senjata tajam. Kasuk berusaha melarikan diri namun terus dikejar dan dipukuli sampai terjatuh hingga membuat dirinya sekarat. Sampai pada akhirnya Kasuk pun meninggal dunia. Dengan cepat David ke rumah sakit untuk melakukan operasi semaksimal mungkin, namun yang terjadi nyawa saudaranya tidak tertolongkan. Hal itu membuat geng Furiosa, anak, istri dan David merasa sangat terpukul. Atas kejadian itu mereka menuduh Meroka lah pelaku di balik semua ini, karena musuh utama dari geng Furiosa adalah geng Meroka. Golden pun mengajak mereka untuk berlatih menembak dan menggunakan senjata agar bisa setara dengan Meroka. Dengan hal tersebut maka mereka akan dengan mudah untuk mengalahkan Meroka. Di sebuah pantai David mendengar rekaman terakhir Kasuk untuk dirinya.
Karena terus larut dalam kesedihan, David memutuskan untuk balas dendam dan akan menghabisi orang yang membunuh Kasub. David dan gengnya mulai berlatih menembak dan anggota Furiosa menangkap Polanski, yaitu orang yang melakukan bisnis gelap dan juga penjualan obat-obatan terlarang. Golden ingin Polanski kerjasama untuk mengelola bisnis dengan gangster Furiosa. Setelah menandatangani perjanjian, Golden menyuruh David untuk menembak Polanski, namun David tidak sanggup untuk melakukan penembakan yang mengharuskan Goldenlah yang menembak Polanski. Terlihat jika sekarang geng Furiosa terlibat dalam bisnis kotor yang dipimpin oleh Golden. Di tengah perjalanan mereka menemui Golden untuk menawarkan kerjasama, Golden pun menyetujuinya tawaran tersebut. Namun setelah dirinya kembali ke markas Furiosa dengan membawa satu tas penuh uang, dirinya mengajak untuk bergabung dengan mereka. Terlihat anggota Furiosa kecewa dan murka terhadap Golden. Karena mereka tidak mau bergabung dengan pembunuh Kasub walaupun itu bisa menguntungkan geng Furiosa, di sebuah jalan mereka dan gengnya menyergap mobilnya milik geng Furiosa. Mereka ingin mengatakan jika bukan dirinya yang membunuh Kasub. Bahkan mereka mengatakan Kasub adalah teman dan ia sangat menghormati Kasub. Mendengar pengakuan dari mereka membuat David menjadi sangat bingung. Pagi harinya para polisi datang ke kediaman milik Golden. Golden pun berlari ke halaman belakang, namun Zika telah menunggu Golden. Dan terjadilah pertarungan antara Golden dan Zika. Zika yang kalah hampir ditembak Golden namun beruntung Buar berhasil menolong Zika. Dan mulailah terungkap dari CCTV saat kejadian pembunuhan terhadap Kasub, di mana dalam video itu terlihat jika Goldenlah yang melakukan pembunuhan terhadap Kasub. Untuk itu Buar meminta bantuan kepada Golden menolongnya untuk menangkap mereka atas bisnis gelap yang dijalankan, dengan ancaman jika Golden tidak mau menuruti permintaan itu maka video tersebut akan disebarkan ke publik termasuk ke geng Furiosa. Akhirnya Golden menyetujui membantu Buar untuk menangkap mereka. Karena telah membantu, Golden pun dibebaskan. Namun Zika tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh Buar. Zika mulai ke markas Furiosa untuk memberitahu rekaman CCTV saat pembunuhan Kasub. Mereka pun sangat marah dan mencari Golden ke sebuah klub tempat di mana Golden berada pada saat ini. Setelah datang David mulai menghajar Golden. Sampai pada akhirnya Golden terjatuh dan anggota Furiosa yang lain menghabisi Golden menggunakan senjata tajam. Tidak lama para polisi pun datang dan seluruh anggota geng Furiosa yang menghabisi Golden ditangkap. Di sisi lain Buar mulai melakukan operasi untuk melakukan penangkapan terhadap mereka. Namun mereka telah mengetahui para polisi yang ingin menangkapnya, sehingga membuat operasi itu kembali gagal dan mereka tidak bisa ditangkap, karena tidak ada bukti yang memberatkan dirinya ditahan. Sukses naszej polityki tolerancji. Bardzo ciężką. Keesokan harinya Zika dipecat sebagai anggota kepolisian karena membocorkan rekaman ke geng Furiosa sehingga membuat Golden terbunuh. Scene berpindah ke sebuah pantai. Kita diperlihatkan David, Zika, anak dan istrinya Kasub berkumpul di perahu milik mendiang Kasub. Film ini ditutup dengan David ditikam oleh pria yang dihajar pada saat di kereta api pada waktu itu. Dan film pun selesai, ending yang sangat mengharukan. Gimana nih video kali ini? Pastinya seru kan? Jika kalian suka dengan video ini silahkan kalian subscribe saja dan jika kalian tidak suka dengan video ini silahkan dislike saja. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam hangat untuk keluarga di rumah.